Tapi merujuk kepada apa yang ditanyakan secara umum, apa sikap orang muslim dan mukmin terkait dengan dunianya, maka tidak ada yang lebih baik untuk menjawab pertanyaan ini kecuali Allah dan Rasulnya serta para a'immah ma'sumin. Allah, Rasul dan a'immah ma'sumin telah menggariskan kepada kita, menjelaskan kepada kita, mengarahkan kita supaya dunia itu kita jadikan sebagai tempat kita beramal. Sebab kata hadis, hari ini di dunia ini adalah tempat amal, besok di surga, besok di akhirat adalah tempat balasan, tidak ada amal di situ. Kalau memang ingin mendapatkan hal yang terbaik dalam kehidupan, lakukan hal yang terbaik di dunia. Karena siapapun orang yang menanam, maka dia akan memanen apa yang ditanam. Kalau dia menanam kebaikan di dunia, maka di akhirat dia akan memanen kebaikan, pahala, surga, kenikmatan. Sementara kalau dia menanam sesuatu hal yang buruk di dunia, maka dia akan memanen dosa, siksa, neraka di alam akhirat nanti. Karena itu sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang harus dilakukan adalah bagaimana menjadikan dunia itu sebagai sarana untuk mendapatkan keridhaan Allah. Dunia ini suatu hal yang indah sebenarnya. Ini jadi jangan sampai lupa. Dunia ini adalah tempat yang indah. Bagaimana tempat ini memang disiapkan oleh Allah supaya kita mengambil sebanyak mungkin bekal untuk alam akhirat. Tanpa ada dunia maka kita tidak akan punya bekal di akhirat nanti. Nah, ketika sedang dipersiapkan oleh Allah, dikasih kesempatan, kenapa kita tidak memanfaatkannya? Jangan sampai kemudian sisa waktu kita hidup di dunia tinggal sedikit, kita tidak punya kesempatan lagi untuk beramal. Jangan sampai apa yang dikatakan oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, tunda kematianku, tunda Engkau membawa aku ke alam di luar dunia ini. Mereka ingin kembali ke dunia supaya apa? Supaya bisa melakukan sedekah dan melakukan hal-hal yang menjadikan mereka tergolong sebagai orang-orang yang soleh. Ini menandakan bahwasanya dunia ini sebenarnya adalah lautan kenikmatan kalau kita mau melihatnya dari sudut pandang rohani. Kenikmatan yang betul-betul dahsyat di dunia ini. Yang mana kenikmatan itu tinggal tugas kita membawanya ke alam akhirat. Saya beri contoh begini. Kalau misalnya kita diberi kesempatan untuk pergi ke sebuah tempat yang isinya emas dan berlian. Lalu kita dikatakan, bawalah semaumu untuk kau bawa untuk perjalananmu panjang. Apakah kita hanya akan mengambil emas berlian kecil, ataukah kita akan membawa sebanyak mungkin semampu kita? Maka jawabannya adalah kita akan membawa sebanyak mungkin. Karena apa? Kita butuh di perjalanan kita yang sangat panjang. Jika alam akhirat itu sangat panjang, dunia ibaratnya seperti gudang emas berlian. Kita disuruh mengambil semampu kita. Tinggal bawa ke sana. Dan untuk membawanya Allah sudah siap mempersiapkan segalanya. Tinggal lakukan. Malaikat akan mencatat nanti, tinggal diambilnya di sana. Mirip sekarang orang kalau mau ngirim sesuatu tinggal transfer aja. Ambilnya di sana. Gak usah dibawa, gak berat kok. Tinggal kau berbuat sesuatu. Dunia mazra'ah. Tempat untuk cocok tanam. Cocok tanam yang nanti panennya adalah di akhirat nanti. Harus cerdas seorang mukmin. Menurut hadis katakan al-mu'min kayyis. Mukmin itu cerdas. Mukmin cerdas.